Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teman Maha. Teman Mahanya, iya, Teman Maha. Karena udah ganti rubrik, jadi lain host magang deh nama. Karena host magang di konten Mahato. Oke, teman-teman, pagi hari ini kami kedatangan kakak asuh juga, loba di senambahan deh lanjut deh. Kakak asuh yang memang mungkin teman-teman udah nggak asing dengan wajahnya. Di sini ada Owi Lejat, Alif Nikmat, dan Deden Delicious. Aduh, jadi memang sengaja. Eta teh rada halus ya teh lamun misalnya nyeun semacam sketsa. Terus belah mana cing? Eta ngaranna. Oh, nya debongan iya aya nama panggungna Deden Delicious, artinya delicious teh naon ah? Lezat. Oh, lezat ya gitu. Lezat nikmat. Lezat nikmat ah. Nah, eta bet memberikan nama naon? Delicious. Oh, jadi sebelum ke sana berarti saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman. Urang terima kasih sudah diundang ke sini ya. Hadir di sini, terima kasih, sebuah kehormatan bagi saya hadir di channel Maha Production ya, bertemu bersama teman Maha. Deden Delicious, dulu ceritanya saya bergabung di dulu namanya Risalah Learning Center. Nah, Risalah Learning Center. Iya. Ala ieu teh ngaran-ngaran institut. Nah, gitu, iya. Itu dibawa Mang Ojeb namanya. Ahmad Faisal. Oh. Terus diganti nama menjadi Motiva Kreatif. Nah, satu hari itu ada rapat gitu. Ada rapat, ada kalau kenal mah ada Desi Humaira, Wildan Halwa, Lia Amalia gitu. Nah, satu momen saya ngelucu lah, nggak tahu, lupa lagi jokesnya. Nah, si Desi ini di pinggir saya, apa namanya, ketawa sampai teardrops gitu. Mengeluarkan air mata. Sorry if I talk in English. Jaksel bisa. Jaksel. Nah, cetuk Desi, dasar Deden Delicious gitu. Jadi di sana kayaknya bagus sih Deden Delicious gitu sih. Langsung aja jadi. Iya. As simple as that gitu. Nah, gitu. Gitu sih, simpelnya mah. Akhirnya dibawa sampai sekarang gitu. Tapi kesibukan sehari-hari naon ayeuna? Alhamdulillah saya selain MC bantuin teman juga ngisi blog di Taman Sari ada. Apa nama blog? Simple Home Decor. Iya, jadi ya gitulah, ngisi-ngisi blog sambil ngonten juga, ngonten YouTube, kemudian juga ya tadi udah sih MC, paling ibadah gitu. Kudunya. Tira jadi MC ya? Acir. Pas balik gue nya. Nge-MC berarti pertama kali mah 2013 kalau nggak salah. 2013. Kemana? 2013 di toko buku Gramedia. Januari. Wow. MC teh. Jeung Kang Abay. Oh, Kang Abay. Acara Kang Abay maksudnya saya jadi MC-na gitu. Kudu nama Lia sama Wildan, tapi Wildan nggak tahu datang, nggak tahu telat gitu. Ku Amir Faisal geus we den maneh gitu. Saya can bisa geus kumangke weh. Gitu tah saya resep kumangke weh. Geus saya naik gitu. That was my first time. Hai. Your first time. Tapi pada akhirnya habet jadi malah konsisten gitu MC. 2013 ya teteh saya sambil ngajar SD bahasa Inggris. Tapi rasanya ketika berangkat ke sekolah teh asa berat gitu. Jadi kayak this is not my word gitu. Ini bukan kata-kata saya gitu. Ini bukan dunia saya gitu. Iya gitu. Jadi pas jadinya ketika sudah jadi MC terus ternyata setiap minggunya tuh lumayan gitu pada waktu itu, walaupun awal-awalnya cap ikhlas gitu. Seminggu kadang 200 500
tapi di sana teh karena memang alhamdulillah ada jaringan gitu ya, jaringan komunitas TDA Ahmad Faisal Persis. Wah kayaknya menjanjikan tuh. Di sana saya mikir akhirnya 2013 akhir resign jadi guru gitu. Terus di MC. Fokus di MC waktu itu teh. Mulailah tertarik dunia broadcast jadinya. Iya, 2013, 2014. Masa keemasannya 2015. Masa keemasan, Iya. golden age. Jadi Iya, masa gitu. keemasan teh, sih Gana teh. Kayaknya ketika masa keemasan, Sapoe 3 kalinya MC. hese, susah untuk minta jadwal ya? Enggak lah. Oh, enggak juga. Maksudnya itu 2015 teh panggung paling gede lah gitu. Panggung pertama tadi sana. Mulai setelah itu brand-brand kan itu teh acara komunitas pengusaha bisnis itu di Ancol. Nah, setelah itu di Ancol di Taman Mini. Setelah itu baru banyak orderan gitu. Pengen ini, pengen di sana, pengen di situ gitu lah. 2015 ya. Non anu bikin tertarik pada akhirnya jadi rame orderan. Nah, nggak tahu dah. Nah, itu. Siga non delicious na ieu siga teh nya. Ada urang teh euy, non nya urang kan KPI nya. Non erat kaitanna jeung broadcast teh. Yap. Erat kaitanna jeung broadcast dan Public speaking. public speaking lah segala macam karena itu. Urang ti semester 1 sampai semester 8 can pernah ngiluan naon nyiluan? broadcast. Karena bagi ekskulnya hasilnya dari temannya lain non Sekolah padahal kuliah. Pramuka. UKM kan disebutnya sama lain wajib lah. Oh iya. Program HMJ gitu. Nah itu ningali anu ka framing teh anu di broadcast teh nah kararieu gitu saya tanya mikirannya. Maksudnya broadcast itu korelatif dengan dalam tanda kutip kumanya harus lebay gitu atau harus keperempuan-perempuanan gitu menarik. atau gimana gitu ya selama ya pikiran saya bahwa broadcast teh kesana teh kabelah dinya gitu makanya orang cing asa hoream ningali nanti kekarituan naonan sih gitu tepuk tangan segala macem gitu duh ayo ya asalin urang pisan teh iya. can pernah ngiluan teh semester 1 sampai semester 8 gitu. Nah, gitu teh sih sebenarnya broadcast ini. Sebenarnya naonnya bahasanya saya harus diksinya apa ya? Jadi sebenarnya seorang penampil itu salah satunya mungkin harus bisa eye catching mungkin atau bisa catching attention gitu, menangkap perhatian. Mungkin salah satunya ada yang begitu. Nyambung ke pertanyaan Alif tadi, apa yang membuat repeat order? Mungkin saya merasanya waktu itu kelebihannya mungkin ngejok dadakan gitu dan pakai bahasa Inggris waktu itu teh. Gitu. Nah kan salah satu candu teh bukan hanya nikotin, kopi, tapi ketika kita bisa membuat orang lain tertawa itu teh menurut saya candu oge sih. Makanya ketika Siga Ustad Epi, Mamah Dede ceramah dengan humor, maksudnya gitu. Salah satu candunya mungkin dari humor itu gitu. Jadi bisa membuat. Berarti tidak harus selalu begitu ya. Yang penting maksudnya setiap orang mungkin punya sisi catching masing-masing gitu. Iya benar. Ya karena ya misalnya, tapi kasih Tapi batur teh tertarik punya gitu, atensi. Iya. Ya, mohon maaf maksudnya, lamun misalnya broadcast harus mensyaratkan bahwa orang itu lancar ngomong gitu. Untuk sosok Karni Ilyas itu oke sih sebenarnya nama kan. Kita rehat sejenak gitu ya. Soalnya misalnya ada ngomong misalkan namanya mas tikoma kata selanjutnya lila gitu. Lilanya. Tidak gitu terpanjang gitu. Tapi ya mungkin sih si catchingnya justru beladinya dari sisi paradok bahwa broadcastnya kudu lancar ngomong. Iya mah dililakeun gitu. Si komanan teh gitu. Itu juga mungkin bisa jadi sisi. Tapi yang menarik ngomongin humor ya. Ngomongin humor rada asik ya. Soalnya auto hayang seri ya. Meningali Adeden gitu ya misalnya. Ker di mana we? Ketika ningali misalnya First impression. First impression teh sejauh bawaanana teh aura humor teh jual keluar.
nah bisa gitu ya. Eta. Apakah misal karena memang sehari-hari humor atau kayak gimana? Wah, enggak. Saya banyak yang bilang, mungkin ente berdua merasakan mungkin kalau misalnya Deden di panggung sama Deden kayak gini tuh beda gitu. Gak tahu saya kalau misal di depan panggung teh jadi bukan Deden yang sekarang, weh. Gitu. Deden yang sekarang bukan Deden yang dulu. Deden di panggung. Jadi kayak namun misal orang udah di depan panggung, banyak orang keluar gitu. Ayah batas-batas yang orang dilampaui. Salah satunya mungkin menjadi pernah orang menjadi kayak banci-bancian dulu. Seberani itu gitu. Tapi misalnya kayak forum kayak gini, misalnya ada 8-7 orang, nggak berani. Tapi nggak tahu ketika di depan panggung banyak orang gitu, keluar gitu dah. Jadi superhero berubah. Iya, jadi keluar gitu jiwana teuing kunaon gitu. Papangna lamun misal benar sih, tapi lamun aku saya rasakeun ge lamun misalna naon lamun misalna di luhur panggung terus loba jelema urang kakuah jeung pae. Ya. Nah, eta salah satu jawabannya. Jadi orang memegang prinsip kagok edan gitu tah. Itu juga yang menjadi benteng orang sih untuk menanggulangi nervous gitu. Ya. Jadi sekalian we gelo gitu istilahnya, jadi sekalian gelo. Tanda petik. Tapi oke jadi satu hal yang memang apa namanya? Ketika kita ada di atas panggung juga pertaruhanana. Nah, itu dia. Apa namanya? Audiens tidak tertarik. First impression nggak ada. Acara jadi garing, jadi hambar, eta pertaruhanan. Kalau kita over terus misalkan nggak dapet misalkan jokesnya ya, bahkan dari pesannya pun. Tapi meureun jigana ya karakteristik masing-masing MC gitu. Iya. Ya, betul. Jika Alan Albana, Alan Albana, dek gitu sok serius, dah humoran mah tak asup cik urang. Iya. Jadi penting. Jadi 1 menit 2 menit pertama itu penting gitu. Karena itu Untuk akan menangkap. mempengaruhi Asli. 1 jam ke depannya. Makanya saya memakai teori, memakai cara itu gitu di awal. Dulu mungkinnya, sekarang mah nggak Udah terlalu terbiasa. nggak terlalu berani. Jadi di awal saya memakai opening bahasa Inggris gitu, yang diakhiri dengan punchline yang lucu gitu. Kan first of all let's praise our God Allah. Akhirnya teh today I'm so happy, ladies and gentlemen, today I'm so happy birthday gitu. Nah, tapi ketika at least ada yang senyum, atau tuh menjadi gairah gitu. Anjir, benang ya, bisa ke orang gitu. Jadi harus bisa membaca juga sih. Tapi aslinya humoris. Enggak, saya serius asli. Kalau misalnya mau tahu saya yang asli mah tanya istri. Serius aslinya. Kadang misalkan meureun lamun teu sugan teh istrina terpikat ka adeden teh anggap hitung-hitung meuli seuri. Henteu oge nya. Lain modal tampang ya. Hitung-hitung meuli seuri da. Da ku ayeuna mah teu da. Terkadang kita jadi sulit gitu untuk tertawa gitu. Susah, bahkan lupa cara tertawa. Kurang karasakeun leup paritanya. Keur moal lip urang teh mimiti panggih jeung Ya. adeden. Seumuran berarti. Teu. Ada teh. Jadi urang teh harita teh ngayakeun acara hapla imtihan. Oke. Oh. Jadi ngundang musisi-musisi lah cerita akustikan. Nah, ada deh nu diundang teh. Harita keur moal gitu. Non istilahna jadi pembawaan terhadap si audiens nanti dapat gitu. Ya. Bahkan orang keke mantan penyanyi nasib jadi ada halus suara lah saya etik Harita gitu. Duet orang nyanyi gitu nya jeung ada deh. Ingat kan Harita. Maksudnya jadi si audiensnya Harita nu kurang karasakeun bahwa orang posisi audiensnya jeung si jeung orang anu di luhur panggung teh jadi masuk sensna teh gini gitu. Kan lamun misalnya MC kaku gitu kan jadi aya jarak gitu. Lamun misalnya MC-na bawa anak humor, ceria, hepan gitu kan si audiensnya jadi asup. Yap. Gitu. Makanya penting sih tadi first impression gitu. Yep. Saya tahu. Nah, ketika menyiasatikan Jadi dapat sebetulnya first impression-na teh gitu. Ya. Ketika orang melihat sosok Adeden teh jadi bawa anak teh happy, seneng gitu.
umur nanti keluar. Padahal nggak tahu di belakangnya terbuka duit itu ya. Nah, hal-hal semacam itu yang itu jadi pertanyaan tadi rek tanyakan teh. Kumaha ta menyiasati anggap karena ketika di depan publik mau itu nge-MC, mau itu pembawa berita, mau itu penyiar radio, kita harus tampil maksimal, harus tampil membawakan suasana yang nyaman. Walau di belakang itu semua nggak tahu ada kita sedang dirundung duka, kita sedang ada masalah. Nah itu buat Adeden sendiri gimana sih menyiasati keadaan seperti itu? Nah, itu saya belajar sih manajemen hati, salah satu yang manajemen kolbunya. Jadi harus ada switch gitu tah. Jadi dari perjalanan saya menemukan seorang penampil harus profesional, sebagai karena kan penonton nggak mau tahu gitu. Salah satu saya pernah nge-MC di Universitas Budi Luhur Tangerang gitu. Sebelum naik panggung itu dikenalkan sama nggak tahu lah panitia atau ini MC-nya nih. Si ibu-ibu teh heureuy atau kumaha gitu. Ini MC-nya nih. Nggak ada tampeng MC ya. Saya tapi sabari seuri gitu. Tadinya orang anjir mental gitu lah. Benar. Jadi tersemangat gitu. Jadi karena gestur wajahnya murung tapi orang harus ya manajemen hati gitu. Ketika di atas panggung harus ceria, memang harus apa namanya menutupi sih. Gitu. Mungkin eta di semua aspek oge juga gitu. Jadi dina lamun misalnya orang geus asup kana profesi orang gitu. Nya orang kudu naon memisahkan. Memisahkan ngaleungitkeun karakter asli bahkan gitu. Ada situasi asli orang gitu. Ada teman saya namanya saya hanya lupa lagi, Pak. Jadi pas nge-MC dapat WhatsApp gitu, pas memateri naik gitu, ibunya meninggal, tapi kudu tetap gitu. Tapi masih nge-MC. Jadi ya gitulah. Memang daripada seorang penampil bukan dituntut apa namanya. Ya harus profesional diupayakan. Diupayakan gitu. Jeung beratna MC mah kan dia pasti terlibat dengan banyak orang ya. Misalnya misal editor misalnya nanti keur ngedit misalnya nanti tiba-tiba narima kabar duka misalnya nanti udah ningalikeun manehna rek berduka kumaha ge pek wae gitu maksudnya. Tapi mun hareupeun di luhur panggung mau bisa. Iya gitu sih. Gitu. Kemudian apa namanya? Ketika tadi mengerucut ada salah satu poin first impresi, artinya ada salah satu cabang ilmu tersendiri untuk bisa seperti itu dengan bahasa public speaking ya. Nah, Adeden sendiri mempelajari teori itu atau mempelajari materi itu public speaking, otodidak beda jurusan aja tuh. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris. Saya kimia sama. Bahasa Inggris. Di SKIP kan? Iya, SKIP. Gitu. Di Sirian ya? Hah? Sirian. Oh, Rian adik kelas. Oh, serius. Ustaz saya tuh? Ustaz Ridwan. Oh iya, Ustaz Ridwan. Gitu. Eta public speaking eta gitu. Memang duka belajar tak? Atau belajar di tengah jalan pada akhirnya? Belajar sih 2015 tahun 2016 saya sekolah di Jari Broadcasting School. Tapi ternyata setelah terjun beda gitu. Teori sama pengalaman itu beda. Pada akhirnya nama learning by doing. Iya, learning by doing gitu. Setiap MC punya cara masing-masing untuk bisa menanggulangi atau membuat first impressionnya masing-masing gitu. Gitu sih ternyata. Pada akhirnya nama fakta di lapangan anu ngalatih. Jadi tapi bukan berarti tidak penting. Tidak penting. Sangat penting. Bisa jadi salah satu acuan sih. Makanya saya kemarin nulis ada namanya MC, nanti lah dibahasanya MC bodoh sama MC apa ya? MC anjir boleh. MC goblok sama MC apa gitu. Asli tulisan sorangan. Asli MC bodoh sama MC. Saya belajar dari Bob Sadino gitu. Bob Sadino kan jalanan pisan gitu. Banget. Jalanan pisan. Diusir ke DPR kan gara-gara pakai kolor. Diundang. Gitu sih. Oke, nah, jadi teman-teman juga ini ada salah satu karyanya Adeden
Judulnya Dari Panggung Jadi Tulang Punggung. Nah, iya itu dibahas. Nah, ini dibahas, tapi jauh sebelum dibahas, apa motivasi A bikin karya A? Wah, ini nih menarik nih. Karena perjalanan hidup saya tidak terlepas dari pengaruh yang namanya Suraya Pidi Baik. Jadi harus punya karya, cenah. Makanya saya itu nulis itu dari 2019 sih. Ketika saya nge-MC seminar seminar menulis lah, jumpa penulis, tak ada Asma Nadia gitu. Oh, dan teman-temannya ya. Menulis lah, orang baliknya langsung muka laptop. Asli pertama baliknya langsung halaman pertama teh Bismillahirrahmanirrahim menuju launching 2021 gitu. Selama 2020. Tulis lah ya tapi gitu. Naon ya orang tulisannya yang Instagram pindahkan gitu. Jadi intinya pengen punya apa sih karya we gitu. Pengen punya sesuatu yang dilahirkan terus-menerus gitu. Jadi nambahan diktum gitu. Bukan aku berpikir maka aku ada. Nambahan aku berkarya maka aku ada. Iya. Saya dari panggung jadi tulang punggung salah satu ceritanya yang tadi karena pada akhirnya kalau kita serius itu jadi berpenghasilan ya. Serius. Ya serius dalam arti bahwa ini adalah jadi anggap jadi pekerjaan. Oh iya, benar. Walaupun pertamanya orientasinya bukan itu. Iya, di tengah jalan sih, tengah jalan. Jadi akhirnya nemu ide, kayaknya di buku ini bagus kayaknya nih. Akhirnya saya nulis gitu, seadana weh. Saya tuh apa teori menulis gitu, ditinggalkan ke salah satu teman saya ada di Pamengpeuk gitu. Iya masih gak naon, tapi ya karena tadi balik lagi salah satu pengaruh hidup saya Suraya, karya itu adalah apa yang keluar dari diri kamu cenah cik si ayah teh. Geus we urang nulis we saayana gitu. Jadi tidak peduli apa-apa. Di dalam lagi tidak ada ngaranna teh ISBN sekali itu gitu. Harus seperti tok kayak gitu. Enggak juga ya, enggak harus kayak begitu ya. Karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing tentang kita. Tidak akan bisa memuaskan semua orang gitu. Jadi ya bikin aja lah. Akhirnya ya bikin gitu. Dengan dir. Karena eta nu mata hirup lip. Iya, nu mata hirup. Karya. Bisa ditanya kena ku budak kan. MC angin naon buktina MC cenah. Urang ge kitu kena ditanya nih. Kena kitu tanya soal ini. Kami ditanya gitu. Salah satu quote yang nyambung dari Suraya teh, anak kamu bukan hanya butuh uangmu, tapi anak kamu butuh bangga siapa ayahnya gitu. Orang inget eta wae bener ya. Jadi bukan hanya butuh waktu, butuh uang gitu, tapi butuh bangga sih. Bapak nate saha gitu. Tadi orang jelas satu bikin lah. Gitu sih. Balik maning nang laptop. Di nu kisah di buku ieu nu paling berkesan karena ieu kan kumpulan cerita. Nah, cerita nu paling berkesan. Yang paling berkesan mah apa ya? Orang MC jadi dihubungi H-1 MC ke Jakarta. Malamna pesen tiket travel jam 4 subuh. Eta teh beres acara teh malam teh aya acara Hima Persis. Beres saya jam 10. Packing jam 11. Aduh kagok jam 12 masih ngopi ngerokok gitu kan. Kagok moal sare sigana jam 4 mah. Orang sesarewan main gitar. Kaberangan, Bos. Kaberangan orang udah jam 4:30 ting jam 5 gitu. Enggak sih mah lapor eta teh posisi hari Sabtu kan pasti travel pinuhnya. Apa sih? Mesen deui. Akhirnya udahlah orang lompat ke Piade di sisi hotel Kedaton kan aya rental mobil. Tahun teh nego jeung si bapak siapa nama lupa. Nego Pak, pokoknya saya jam 9 harus di Jakarta gitu. Bener nyampe eta mah orang hampir digantikan dirinya MC-na 5 menit 10 menit sebelum acara gitu. Karek datang. Anjir haheho langsung opening. Eta selama hari teh fee-na teh 1 juta kalau enggak salah 2000 berapa gitu. Tah. Geus we kana mobilkeun kabeh. Iya, kabeh. Asli. Eta paling berkesan sih. Jadinya tetapnya manajerial waktu naon segala rupa itu dipersiapkan secara matang. Pengelolaan pada akhirnya.
Udang kaburangan. Budaya. Itu sih. Ya ada beberapa lagi lah. Ada berkesan. Yang berkesan lagi apa ya? Di Carekan pernah. Gara-gara naon? Si WO saya MC nikahan. Jadi ngaran si saksi atau tingnya sambutan gitu. Saya teh salah. Padahal eta ti WO. Saya teh nyebutnya ngaranna. Langsung pas nyebut ngaranna kami persilakan kan ke depan kan. Harap lain langsung sambutan anu penyerahan teh nih. Tapi kas saya merek kartu nama. Wah. Nah, ini ya yang bener. Asli banget dirinya mental oge tapi tetep ya harus Profesional. Ayeuna mah lumayan banyak sebetulnya anu minat di broadcast, sangat banyak bahkan dengan terpaan quotes motivasi itu juga berpengaruh sebetulnya terhadap masyarakat gitu, sehingga minat nulis broadcast dan lain sebagainya itu peminatnya jadi tinggi gitu. Tapi tentu kan tidak hanya berdasarkan motivasi dari luar gitu. Harus ada motivasi di dalam diri gitu. Kita membangkitkan motivasi gitu di dalam diri orang gitu ketika kita misalnya ingin terjun ke dunia broadcast atau dunia MC dan lain sebagainya. Apa tuh kira-kira apa ya istilahnya prasyaratnya gitu. Orang teh tidak hanya motivasi di dalam diri itu tidak hanya diaktifkan dari motivasi eksternal gitu, tapi di dalam diri itu kabang. Kalau saya balik deui sih karena suka gitu. Ada rasa tersendiri ketika saya ngejob, kemudian teman-teman atau audiens tertawa gitu. Klik dirinya, wah saya suka nih. Nah, makanya dari sana terusnya deui gitu. Salah satu motivasinya eta sih. Ada rasa tersendiri yang mungkin orang tidak dapat rasakan atau jarang rasakan gitu. Dan yang paling penting eta sih suka sih apapun passion, itu. Passion orientasi oke mempengaruhi mungkin. Orientasi. Biasanya anu jarara di mah orientasi mimitina teh justru lain karena duit gitu. Materi. Bukan karena materi gitu. Iya benar. Jadi apa ya? Ketika kita bervalue nanti uang nuturin sih. Tapi itu seolah-olah mistis euy. Ya. Bener. Di kalangan masyarakat awam gitu. Mana tuh bisnis tuh nggak mikiran duit dan lain sebagainya, soke perung dan lain sebagainya. Ketinggalina kan jika tak mungkin gitu. Ya termasuk dengan di dalam aspek lain gitu. Iya. Mana tuh erek gawe MC misalnya, MC weh lah, tuh nggak mikiran duit sok, perung weh lah. Udah orang tuh butuh bensin, udah orang. Iya. Gitu. Karena memang terlihat mistis, tapi bagi orang yang sudah membuktikan itu bahwa itu tuh memang benar-benar ayah gitu, nyata terjadi gitu. Iya. Dan akhirnya ya gitu, harus ada sesuatu yang beda gitu sebagai MC biar repeat order terus. Tetap punya personal branding yang lain. Tapi tetap sih kalau saya pribadi yang ini malah eksternal ya, hancurnya rata-rata pandemi sih dulu. Secara kemarin acara kan ditutup semua. Hanya banting setir jualan naon, ikut apa gitu, kerja apa gitu. Tapi ada yang fokus terus gitu, ada teman saya gitu terus sampai 2 digit bos. Luar biasa itu, fokus terus itu. Gitu sih. Apalagi ya berarti diisi. Jadi biar kelihatan enak, gak dead air gitu terus berisi suara kameranya. Nah, ada dan juga aktif ice breaking nggak? Hah? Ice breaking? Maksudnya? Nah, maksudnya kan di kontennya di konten YouTube juga aktif kemarin misalnya paling banyak. Masih intens ngupload YouTube? Masih, tapi ya beda-beda selang-seling kontennya karena kehabisan nih MC apalagi gitu. Hampir semua mungkin udah, tapi nggak tahu tah. Tadi menarik
diferensiasinya terhadap MC hiji jeung MC nu lainna pembeda. Dan sebenarnya yang ngomongkeun teori dasar sarua jika nanti gitu anu dipelajari misal ku Adeden jeung ku Batur gitu. Dipelajari mah dasar sarua, pasti teori mah gitu moal mungkin beda gitu. Sumber bisa jadi sama. Gitu. Mereka ngomongkeun motivasi pasti bukan hanya Adeden yang termotivasi oleh Vidi Baik, loba pasti. Tapi diferensiasi mah ada karakter jika nanti gitu. Anu beda mah eta mah geus moal bisa di jika karakter Adeden jeung karakter saha gitu. Tak eta nu justru nu bakal jadi pembedaan nama kita. Da anu dipelajari nama da pasti sarua jika nate gitu. Iya. Ini juga software misal software orang misal ngedit misalnya ada software nama eta gitu. Tapi kan kembali kepada teknik kemampuan membedakan bedakan. Nah, salah satu yang lain untuk dikenali apa namanya untuk digemari gitu atau repeat order selain karakter menurut saya yang berpengaruh itu networking asli. Jaringan gitu. Silaturahmi. Yang penting asup heula we. Buktikan ketika udah klop terus gitu. Gitu. Salah satunya networking gitu. Dina semua aspek sih eta penting networking. Jaringan. Kan era kolaboratif. 4.0. Tah, makanya humor ge kudu humor 4.0 aya. Cenah cek saha teh orang Jaksel teh. Humor anaknya geus Sangat oke sa. Boleh. Ya oke. Oke rambutnya. Berbelok kan asal nama politiknya. Iya. Nyenggung-nyenggung ya presiden gitu. Iya. Ya, karena hal itu masalahnya di sana. Ya pampangnya dalam hal yang lain maksudnya ketika teman-teman semua tahu bahwa Adeden ya sering menghibur apa yang akhir-akhir ini kalau aku ngutip si bintang Emon jadi terbalik hukum dibecandain ketawa diseriusin kan jadi atau bahasanya pada Indro tertawalah sebelum tertawa itu dilarang karena ada hal-hal yang kemudian ya kalau kita nggak pinter-pinter kemudian kita nggak apa namanya yang pada akhirnya sebetulnya itu nggak harus jadi permasalahan tapi ada ada seperti terjerat pencemaran nama baik kemudian apa namanya kemudian ada ITE gitu kan padahal batasan dipasang ke Adeden padahal sebelum ke situ lamun misalkan pencemaran nama baik dan itu sebenarnya jadi budaya orang ngalaman ketika letik misalkan sok silih popoyok kolot ya bagus gitu oh si Gana dan itu itu kemudian nama-nama kita diselewengkan misalkan kita punya nama panggilan yang di luar nama kita gitu kan nah, itu nah bagi Adeden sendiri kira-kira memandang hal itu yang sebenarnya secara natural ya walaupun ada sisi negatifnya tapi itu yang ada sesuatu yang memang jadi lelucon gitu nah untuk yang tadi pertanyaan tadi Jaim nah, jadi kumaha sangkan anu serius teh teu dianggap heureuy tapi nu heureuy tong dianggap serius gitu. Oke. Kita kan perlu batasan kita teh sehingga orang teh tidak terjebak pada framing netizen anu sok nganggap serius anu sesuatu anu heureuy. Kayak namun saya sih iya apa ya? Pernah teh sih kayak ngalaman eta nu misalnya heureuy terus diseriuskeun. Heureuy diseriuskeun kumaha sih? Heureuy diseriuskeun. Nya urang teh heureuy gitu, tapi batur teh nanggapannya serius gitu. Tadi sia cenah deui. Batu kalem we itu urang mah heureuy atuh santai. Baper gitu batur teh ku heureuy urang. Tama-tama penting sekali tadi nyambung lagi ke teori public speaking. Jadi ketika mau MC itu kita harus baca audiens dulu saha gitu. Backgroundnya apa? Oh ini yang kayaknya jadi ngobrol jeung panitia teh kalau misalnya ngomong gini boleh nggak? Oh jangan bla bla bla. Siga saya pernah MC aduh naonnya pokoknya mah ada pesertanya aya dari luar negeri lah yang boga perusahaan eta gitu pokoknya mah MC jangan bilang waktu itu kemarin tuh ngomong Ukraina jeung Rusia weh karena eta menyinggung gitu kayak gitu-gitu sih
Jadi ada ngobrol terus baca audiens, briefing lah berarti sebelum nanya. briefing heula. Terus saya juga pernah sih eta mah teu ngobrol jeung panitia. Jadi nge-MC acara launching kosmetik, tapi agenda kebanyakan yang kayak gitulah, muslimah kayak gitu. Nah, saya tuh sebenarnya itu bercanda gitu ketika ada yang partner MC saya ngomong naon gitu, saya tuh bercanda Allah luar biasa. Terus dibisikin sama panitia, "Kalian jangan terlalu ngomong, maksudnya itu teh tahlil lah tuh. Jangan banyak bicara kayak gitu, temenan gitu." Allah. Padahal orang tujuannya bercanda gitu. Tapi jadi serius. Tapi gitu. tadi dia endorse ke kosmetik. Dia endorse ke kosmetik nak? Enggak, cuma sekali itu Itu kebayang gitu lamun misalnya hirup humor aja. Ini jelema teh ngeres semua yang ngeureun. Bayangkeun aing enggak sih kayaknya enggak. Anjing hirup mah garing. Garing. Mun humor gitu. Beruntung. Makanya bener cek sirap di rumah. Tapi lamun misalnya humornya orang teh hanya bagian dari unsur-unsur matematik, unsur-unsur kimiawi, nggak kan sakit tuh gitu aja. Kaku juga batu aja gitu. Bayangkeun. Tapi ayeuna keur naik sih jika non humor di ieu nya dina non teh stand up komedinya. Ya teh keur terutamanya non si di somasi gitu. Yep. Kita kan sebetulnya lamun misalnya orang memahami mah rada ngadobrak lah, rada mendobrak kultur netizen Indonesia seriuskan sesuatu anu heureuy gitu. Makanya non si nya dengan platform eta salah sahijina ngaheureukeun politisi segala macam isu-isu dihumorkeun lah gitu nya. Kan eta sebenarnya nu diperlukeun teh jangan teh gitu. Deui da lamun misalna segala sesuatu tidak dicampuri oleh humor teh teu ieu kurang hirup gitu. Nah, nyambung berarti ya sedikit tentang humor. Saya pernah dengar dari senior MC, kalau misalnya MC ya, kalau kamu AWW terus terjun dunia MC kudu gelis, pasti dipakai cenah. Tah namun lalaki mah bae arek ganteng arek goreng, yang penting bisa humor gitu. Jadi pokoknya mah AWW kudu gelis ya, kudu bisa bersoleh gitu. Tapi namun lalaki mah arek goreng gitu, tapi asal bisa menghibur, bisa dipakai terus gitu. Humor, the power of humor teh. Jadi syarat oke berarti. Syarat. Berarti nu awewe nu kudu looking dari Iya, laki. Dari laki mah gorengnya diterima. Jawaban. Jadi masuk ayeuna lamun awewe nyen TikTok lip goreng moal payu kan. Maksudnya lain sing eta teh bisa rating gitu ya. Aku mah ngasal gitu misalnya. Sia DJ naneng DJ online gitu. Aya. Ya gitulah. Gitu sih teman-teman. Jadi kalau tertarik bisa belajar buat public speaking. Buka forum belajar nggak? Tah. Jadi forum belajar public speaking atau MC. Banyak. Namun belajar serius enggak sih, paling ngobrol santai kayak gitu. Soalnya gimana ya, karena saya tadi cerita narisen teh ya, saya merasa kalau mengajari orang teh paling sharing aja gitu, sharing ngobrol kayak gini-gini gitu. Namun misalnya serius kayak gitu, kayak ini orang sih kan masih kurang gitu. Justru lamun serius asa bukan nuansa MC. Gitu. Misalnya MC diseriuskan gitu, termasuknya dengan pelatihan segala macam. Tapi ada dan sendiri lamun misalnya yang MC segala macam gitu. Tentu di luar kebiasaannya orang biasa misalnya dan lain sebagainya. Apakah masih memerlukan prepare, kesiapan segala macam? Tan naonnya anu yang harus pasti ya tak. Namun misalnya MC, saya paling paling loba nanya lah. Materina ya tentang naon, audiens nasaha, terus
Namun saya pribadi mah pasti menyiapkan opening sih. Opening pembukaan naon kira-kira nih. Kita misalnya audiensnya bapak-bapak naon gitu. Remaja naon gitu. Diawali dengan naon, kata-kata nu halus naon gitu. Gitu-gitu sih paling kalau prepare mah. Sampai sekarang masih harus selalu namun ya kurang gitu feelnya buat saya. Jadi bukan karena aing geus MC 10 tahun gitu harus kudu prepare seralar. Nah, saya biasanya prepare-nya di penting-penting nulis di kertas gitu. Baca poin-poinnya. Tadi motor teh ngomong sorangan gitu. Jadi kayak pas eta teh. Karena kan yang membuat talk. Iya, self talk. Yang membuat kita percaya diri adalah menguasai gitu. Menguasai materi, menguasai panggung, itu yang bikin kita percaya diri. Makanya nyambung MC mah jangan telat gitu. Jangan telat. Namun telat, lain telat ngangkatnya. Namun telat, terus langsung naik panggung, pasti walaupun ya pasti nervous gitu. Ya walaupun ada nervous juga, walau udah persiapan pasti ada nervous. Tapi ketika telat terus tidak menguasai pasti wah lebih parah gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar MC atau broadcast gitu, tapi memang lebih enak sharing deh, nanaon oge. Yep. Lebih enak sharing. Jadi tidak ada guru dan yang digurui lah. Iya. Jadi lebih egaliter gitu lah. Misalnya penyampaiannya itu akan lebih masuk gitu. Panggung terbesar. Acir, panggung terbesar. Pernah di MC-an. Anjing ya ada. Termasuk dengan Pina. Kayak yang di didinya. Enggak. Kalau Pima enggak. Jadi itu circle-nya di TDA Bandung, komunitas bisnis. Oke. Terus saya gabung ke namanya Bandung Berdaya, itu nge-MC seminggu sekali hari Rabu. Bandung Berdaya, ada Depok Berdaya, Jakarta Berdaya, itu bikin acara gede di SICC Sentul yang dipakai kampanye Jokowi. Namanya Kopdar Saudagar Nusantara. It's almost 7,000 people over there. Wow. It's very motherfucker lah. Jadi kan dipanggil lah. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kita sambut pembawa acara kita. Waktu itu saya sama Kang Hari Firmansyah dan Deden Delisius. Pas naik panggung, orang merinding sih. Pas naik panggung, anjing Deden Delisius bisa di panggung iya. Orang ketika anjing, speechless. Asli ya ketika anjing. Iya. Audiens 7.000. Iya, hampir 7.000 kan gede kan gitu kan melingkarkan kan. Wah, itu merinding sih. Tak enaknya penonton banyak teh ketika orang jokes apapun pasti anu seri gitu. Kamu nggak bodoh ke sorangan pernah tuh? Itu pernah sih. Itu paling berkesan kita. Asli paling berkesan, tapi gratis. Tapi dari sana. Tapi karena memang jadi nggak masalah karena bukan itu tujuannya. Wah, itu benar-benar. Akhirnya saya sekaliannya digelokeun gitu. Oh jadi berasa artis ya. Kalau asli sih, wih Kang Dedeng, ini ada baju, foto kok asli. Tapi kadang saya nyaman gitu tuh, anjing haloream naon sih. Ketika beresnya foto-foto aing haloream gitu. Urang mah tapi kan eta konsekuensi jadi Pak. Bener. Tapi urang mah ketika naik panggung terus puas cukup geus gitu. Penting sih mempunyai rasa cukup. Itu sih paling gede eta paling berkesan. 7.000. Karena besok sarombong saya teh karek ngisi di kampus masing-masing. Kan saya itu. Itu sih paling berkesan di Bogor waktu itu 2 hari, sehari. Karek buka itu maksudnya karek MC di sebuah acara geus muka kelas sorangan diberbayar tuh ya sekeruja teh siapa. Kan termasuk dina naon teh dina sektor-sektor profesi anu lain gitu. Karek bisnis omset karek 5 juta 6 juta muka seminar tidak merasa cukup teh. Akhirnya fokus di seminarnya, nggak bisa bisnis. Aya gitu aya. Tungtung nama nanti non itu bisnis fokus di seminar lah itu seminaran di bisnis tuh. Bisnis seminar. Nah, selain tadi prepare ya untuk persiapan MC.
kemudian karena nulis materi, kemudian self talk. Aya ritual lain. Ada ritual yang lain nggak? Ritual nu lainnya, orang nama misalnya mau naik panggung pasti gugup orang, selalu sampai sekarang pasti gugup. Nah orang mah ngobrol sama panitia, kalau ada awewe ngeheureuyan gitu, jadi ame orang heureuy lepas gitu. Eta ritualnya. Heureuy lepas, ame ketawa lepas maksudnya. Ketika ketawa lepas, geus we hilang nervousnya gitu. Salah satunya gitu sih. Soalnya mau benarnya mau ngomong ke nervous. Asli. Pernah saya nervous, pernah. Pengalaman terburuk? Selain anu tadi kesiangan. Pengalaman terburuknya, pengalaman terburuk, naonnya? Pengalaman terburuk? Iya sih, tapi orang kudu ngorehan ya. Ini lagi berpikir orang ke searching naonnya. Jadi agak sepi gitu tak. Dicarekan, pernah sih. Tapi teman saya sih, sama sih. Langsung gitu, salah sebut ngaran, terus langsung ditegor gitu. Harita keneh di atas panggung gitu. Orang pernah di Bandung Berdaya tah. Jadi pas, ayo siapa yang mau maju ke depan? 5 orang. Terus ditanya yang mau dapat door prize gitu, ditanya satu-satu tah. Jelema terakhir, ini siapa namanya? Kurang teh kasih pertanyaan terus manehna nyeletuk, ini boleh diganti gak sih MC-nya? Anjir. Make mic, Bos. Asli. Jadi orang tuh jadi kayak gestuna tuh seri aneh teh dengan asli itu terburuk sih, salah satu terburuk. Aya wae. Da kudu eta mah. Iya. Eta jadi nyambung ke tadi barusan diomongin, jadi nyambung ke teori Panji gitu. Kalau kamu pengen jadi petinju ya harus jadi bonyok gitu. Benar. Harus bonyok. Kalau kamu pengen jadi MC ya harus malu, harus gagal. MC beneran gitu, MC profesional. Ayo wae pasti yang hal-hal unik mah gitu. Sekarang tergabung di komunitas Oh iya, MC BDG. MC Bandung. MC Bandung. Lobana Apa gitu kegiatan segala macam. Kebanyakan penyiarnya, tapi kegiatannya sharing-sharing gitu. Paling sharing-sharing hungkul sih, enak mah. Rada vakum oge sih. Kalau misalnya orang mau gabung gimana tuh? Boleh, nanti ada IG-nya di @mc.bdg. MC.bdg. MC.bdg. Suka ada open recruitment sih. Oh iya betul. Karena memang penting di komunitas luar gitu. Balik di kanu tadi networking eta. Karena kan ada pepatah mengatakan the fastest way to change your life is to hang out with the people. Cara tercepat untuk menjadi seseorang yang kamu inginkan adalah hang out bersama teman-teman yang udah jadi gitu. Yang udah jadi dengan apa yang kamu inginkan. Makanya saya gabung di MCBDG gitu. Itu tuh MC sejarah radio. Banyak sekali sharing-sharing cerita-cerita gelap lah gitu. Asli tentang MC. Senior unggul lah. Nah, jadi kalau misalnya mau gabung dengan teman-teman MC .bdg bisa ya, sangat bisa. Termasuk ya orang-orang yang bisa, yang dalam tanda kutip yang masih belajar, iya, bisa. amatir gitu. Justru lamun misalnya tergabung jadi malah namanya ini akselerasinya lila. Circle lama. Lamun misalnya sebutlah ngandalkeun kampus unggul, ngandalkeun nya aktivitas anu di jero yang di dalam circle mana itu tidak ingin keluar itu akan lama. Iya, jadi lebih open minded oke sih. Ya, betul. Gitu. Betul. Ada ini nggak apa namanya keinginan mentemanya ekspektasi kira-kira orang hayang MC jeung saha sih gitu yang paling diinginkan misalkan namun duet. Orang pengen sama senior orang sih Roni Urban sih. Mang Roni. Tapi kadang orang Mang Roni punten atuh Mang Roni ya. Dari ulen wae mah teh kira. Ya karena Mang Roni usaha ulen. Wah, itu trafficnya juga karena apa namanya trafficnya ya agak melenceng. Trafficnya lumayan jadi di kala pandemi kemarin salah satu upaya yang dilakukan Mang Roni adalah produksi ulen, bikin ulen. Dan ini sudah trafficnya udah bagus. Orang jadi ke brainstorming beberapa hari sepekan ke belakang berarti nih nyalian IG-nya ulen si Mang Roni kepikiran terus akhirnya nyian sorangan. Oh iya? Orang nyian sorangan kemarin balik ke Ciwidey
biasanya cuy deh aya tetangga sok bikin kan geus lihat produksi. Orang bilang mi cinta hayang nyen ulen yang geus maneh balanya sorangan cenah. Maneh nu nutuna. Yang geus belanja ke pasar ke Ciberem, beli ketan, beas ketan, beli daun cau dan kondimen yang lain. Akhirnya dilakukan ya memang eta ditutup dan lain sebagainya. Nah, jadi ya itu tadi memang terdampak gara-gara pandemi kan. Itu jadi Mang Roni penyiar di mana sih? iRadio. iRadio. Ya, udah 16 tahun gitu. Di iRadio teh. Tiluan teh, Trio Urban. Mang Roni, Mang Wanda, jeung Helmi. Helmi. Namun misalnya aya beda teh lamun misalnya MC solo jeung MC bareng. Duet gitu. Lebih susah mana dari perbedaan itu? Tergantung acaranya sih, mau acara gede atau duet pisan. Tapi kalau misalnya seminar kayak gitu, Solo cukup. orang lebih puas sendiri gitu. Karena lebih terkuasai gitu, jokesnya. Kadang lama misalnya, orang pernah seminar, nge-MC duaan gitu, jeung AWW misalnya. Itu nyambung gitu, orang tuh ngelempar jok, ayo kena, eta jokna orang, kena. Anjing nyambung, jadi garing gitu. Cing kudu bisa silih tabeuh. Iya. Asli. Anu nosar, anu nyemes. Tapi lebih enak sendiri sih. Soalnya lamun teu bangunnya pasti payo ge lamun misalnya Asli. gitu. Ini juga non loba kan enak non humor-humor anu TikTok tiluan. gitu. Ya, TikTok lah gitu juga. GJLS, nah Sirigen lah. Terus Sadi tadi lah. Loba ini mah nu keur kitu teh keur usum. Tapi nya karena nyambungnya pasti enak untuk Kesepannya GJLS anu nyuakeun baju asli. sumpah tadi konyol bisa. Ada kata saya keren enak. Terus bener gitu sih. Tapi untuk nanya untuk MC yang masih belajar, yang masih ya amatir lah gitu yang sekarang yang dia tuh ingin terjun ke dunia itu tapi merasa kesulitan. Kesulitannya adalah Merasa kesulitan karena mungkin dia tidak punya akses, gitu, tidak punya jaringan, gitu, tidak punya istilahnya tidak punya motivasi lah. Tidak, tapi mana nanti yang terjun di dia gitu. Ini kayak hayang. Tidak sedikit sebetulnya orang yang kayak gitu. Yang terjun di satu bidang misalnya teh lingkungannya tidak mendukung gitu, terus non aspek-aspek lainnya misalnya jika non relasi dia tidak punya gitu. Apa gimana tuh motivasi untuk para MC yang ingin grow grow. Menurut saya yang pertama untuk teman Maha ya yang ingin jadi MC, lihat sekitar dulu sih, ada peluang nggak, itu yang pertama. Yang kedua memberanikan diri gitu, mengajukan menjadi MC. Yang ketiga ya terjun, memberanikan diri terjun gitu, benar-benar terjun. Tadinya gimana ya, orangnya bingung gitu ngejawabnya karena orangnya begitu gitu, jadi tidak ada jawaban gimana gitu. Jadi ya langsung lakukan gitu, ada kesempatan sikat, percaya diri gitu, nanti kebentuk sorangan sih. Cara enteng MC, mengentai audiens, jadi MC itu kumaha carana, jadi manggih sorangan Naturally. Iya, naturally. Ya experience best teacher Yes, eta sidunya. Apa lagi? Sidu aja paling mahal. Pada akhirnya balik di ke pengalaman. Mencet nyawa pandang. Kuat saya lali patuh kuat teman Mada nih. Poho deui. Jadi kunci sukses itu mengambil keputusan yang salah. benar. Yang benar. Kunci sukses mengambil keputusan yang benar. Mengambil keputusan yang benar adalah dari pengalaman. Untuk mendapatkan pengalaman dari keputusan yang salah. Keputusan yang salah, benar. Oke, baik teman Maha, mungkin dicukupkan sekian ngobrol dengan berapa menit tapi 40 Adeden. Gak kerasa ya. Ya itu ngobrolkan humor mah seteka rasa ngobrolkan humor mah. Buat kalian yang
Ini selain di buku ada di blog nggak? Atau di buku aja? Nggak Masih ada dijual sih. nggak ini? Nggak ada. Masih sih. Masih ada. Tapi karena gimana ya? Karena saya tujuannya hayang boga hungkul gitu, tidak terlalu fokus Untuk dijual. selling. Iya. Tidak Tapi kalau yang mau beli boleh, kalau enggak apa-apa gitu. Jadi maksudnya Oke. tujuan saya nggak saya buku nggak sih puas cukup gitu. Tapi kalau ada yang mau beli boleh. Jadi Sip. memang kita juga Aden punya apa ya, punya segmen. Jadi segmen di Maha itu segmen naonnya can kapanggih segmen nama ngaranna naon gitu, tapi si segmen ieu teh untuk mengapresiasi. Jujur banget ya. Makanya itu can tayang. Oh, iya benar. Makanya can tayang karena jadi si segmen ieu teh ingin mengapresiasi orang-orang yang berkarya. Wih, mantap. Nah, untuk syuting pertama deh hari ini nih. Iya. Salah satunya ya buku Kang Deden yang ini. Oh, mantap. Yang kedua nanti habis ini ada lagi teman saya namanya Pak Hari Paujan. Dia juga penulis buku sama baru nyelesain buku sekarang kayak gitu. Makanya teman-teman bagi teman-teman mahasiswanya yang punya karya apapun gitu ya, yang mau karya buku, karya film, karya apapun gitu ya. Karya wisata. Oh, komedi ya. Mencoba trying to be funny gitu. Jadi bisa lah tapi orang sadar bahwa platform ini belum gede. Tapi orang teh yang ngebantuan sih sebenarnya. Kita ingin membantu. Saling membantu. Support. Promosi atau apa gitu ya, dengan apa yang dia buat, dengan apa yang dia bikin gitu. Setidaknya kita ingin memberikan apresiasi itu gitu. Apresiasi. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman Kang Deden yang punya buku atau punya karya apapun gitu, terus mau misalnya di bahasana lain promosi terlalu marketing gitu. Iya. Lebih kepada mengapresiasi gitu. Pada akhirnya mungkin kalau misalnya aya nu meuli atau aya nu mengapresiasi lebih gitu. Ya alhamdulillah gitu dengan platform yang kita bikin ini gitu. Jadi habis ini juga kita mau apresiasi juga nanti Kang Fahri. Banyak lah habis ini Kang Fahri, terus nanti ada beberapa yang kayak kemarin tuh yang acara PWT PSBK. Oh, SBK. SBK ini nasi PSBK sih cil. Balik itu ya informasi teh ya. Itu bener kan SBK ya. SBK. Olimpiade Sains dan baca kitab ya gitu. Kan itu banyak juara-juaranya tuh yang Olimpiade Sains dan lain sebagainya. Itu rencana juga mau kita undang gitu. Yang memberikan apresiasi juga gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya karya apapun misalnya, atau misalnya yang belum punya karya tapi ingin berkarya misalnya gitu, ya kudu berkarya lah itu gitu, kudu berkarya gitu. Kita buka seterbuka mungkin kita untuk membuka platform kita ini sebagai bareng-bareng sebagai ajang apresiasi, sistem support, ajang sistem support lah, sebagai ajang mutualisme promosi. Gitu ya. Mutualisme. Ya, gitu. Jadi intinya mungkin obrolan kita pada siang hari ini adalah humor itu penting. Jangan sampai nggak ada humor lah. Ya, ada dan ya. Iya, benar. Quotes tentang humor lah. Cheer. Penting thumbnail. Ini kira di thumbnail deh. Under pressure ya. Ya udah. Apa yang nggak ada? Quotes humor saya. Nggak ada. Udah, saya Alif Nikmat pamit. Saya Owi Lejat. Saya Deden Delisius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bungkus